Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pagi ini diambil dari kitab Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita manusia ini digambarkan bagaikan domba-domba yang tersesat tersebut? Karena ada keunikan dari binatang tersebut. Ternyata domba tersebut tidak tahu jalan kembali ke tempatnya semula. Ketika mereka sudah tercerai-berai, ia hanya menjalani jalannya, tidak tahu arah mau kemana ia pergi. Ia hanya memakan rumput, dan jauh dari kawanannya. Sehingga ketika ia sudah tersesat, maka dia tidak tahu bagaimana cara untuk kembali. Dia tidak dapat mencium jejak langkahnya untuk dapat kembali kepada tuannya. Dan ternyata hal tersebut jugalah yang kita telah terima dalam prinsip kehidupan kita. Ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, maka kita tidak tahu bagaimana caranya untuk kembali. Meskipun kita sudah berbuat baik, tetapi itu masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Adakah yang dapat kita lakukan sehingga kita dapat kembali kepada penciptaan kita semula, ke rumah kita di mana kita berasal? Dan itulah mengapa Yesus Kristus berkata dalam firman yang boleh kita dengarkan hari ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ternyata gembala yang baik itu adalah Yesus Kristus. Sama seperti gembala yang mengembalakan domba-domba. Domba itu bisa mendengarkan siapa pemiliknya dan siapa orang asing. Itu mengapa ketika pemiliknya memanggil domba-dombanya, maka domba-domba tersebut langsung berlari. Karena dia tahu dan mendengar suara yang ia tahu itu adalah pemiliknya. Dan ketika kita tahu bahwa Yesus adalah pemilik kita, tentu kita akan terus mendengarkan ketika ia bersabda. Itu mengapa Yesus menyerahkan hidupnya, karena ia berkata bahwa aku adalah gembala yang sejati. Pencuri itu hanya mencerai-beraikan domba itu karena dia adalah upahan. Ketika serigala datang, ia langsung lari untuk menyelamatkan dirinya. Lihatlah, banyak juga pemimpin seperti itu. Ketika ia mendapati persoalan dalam organisasi yang ia pimpin, ia langsung lari. Ia tidak memberikan solusi, ia tidak memberikan pertanggungjawaban. Ia ingin meloloskan dirinya, menyelamatkan dirinya. Mengapa demikian? Karena ia hanya menikmati gaji dari apa yang ia sudah kerjakan. Tetapi ia tidak memberikan nyawanya. Sebagaimana Yesus Kristus berkata, akulah jalan dan pintu kepada domba-domba itu. Itu mengapa saudaraku, ketika saudara ingin bekerja, maka saudara harus memahami prinsip yang telah Yesus tanyakan 3 kali kepada Simon Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Ternyata jalan untuk menggembalakan domba-domba Allah adalah pertama, mengasihi Tuhan. Jika kita tidak mengasihi Tuhan terlebih dahulu, maka kita hanya mencintai domba-dombanya. Itu berarti kita sedang memanipulasi mereka. Kita sedang ingin menggerogoti mereka. Hanya ingin menikmati dari apa yang mereka berikan. Kita akan menggunting terus bulu-bulu mereka supaya kita semakin kaya. Kehangatan ada pada kita dan kita tidak peduli mau mereka bagaimana. Mengapa demikian? Karena kita hanya mencintai mereka terlebih dahulu. Tetapi kita tidak mencintai sang pemilik yang memberikan itu supaya kita gembalakan dengan baik. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, dimanapun saudara berada hari ini, maka pahami satu hal, pintu harus berasal dari Kristus itu sendiri. Maka berjalanlah lewat Yesus Kristus sehingga saudara
tidak menjadi orang yang bertindak dengan liar, yang sesuka-sukanya, yang acuh tak acuh, yang hanya mengharapkan gaji. Tetapi saudara akan benar-benar memahami bahwa aku bekerja sebagai bukti pelayanan untuk memberikan yang terbaik karena aku adalah berkat bagi dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan memberikan saudara pemahaman yang sangat penting ini. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan telah menggembalakan kami sehingga kami tidak tercerai-berai, sehingga kami dapat kembali kepadamu lewat jalan yang telah Engkau nyatakan di dalam Kristus. Kami masuk lewat Dia, sehingga kami bukanlah kawanan pencuri, tetapi kami adalah orang-orang yang Tuhan perkenankan untuk menyatakan kabar sukacita ini. Pelihara hidup kami Bapa supaya kami tidak tersesat, sehingga kami memenangkan perjalanan hidup kami ini. Lewat pekerjaan yang Tuhan telah beri, kami tidak hanya mencintai akan apa yang kami terima, tetapi kami terlebih dahulu mencintai Engkau, Sang Pemberi kehidupan. Terima pujian kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.